Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah melihat video ini. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang berbagai informasi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin di beberapa kelas yang saya ampu sudah ada beberapa kelompok yang maju presentasi dengan tema tersebut. Tapi kita hari ini akan membahas lagi apa sih ideologi itu. Seberapa penting ideologi bagi sebuah negara dan apa urgensinya, apa yang akan terjadi bila negara tidak memiliki ideologi, dan kenapa setiap negara memiliki ideologi. Ya, dalam mata kuliah ini, mata kuliah pendidikan Pancasila, kita nanti akan membahas juga tentang ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Ya, kita mulai dari hal yang dasar dulu. Ideologi. Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, contohnya, atau bisa diartikan sebagai memiliki berbagai komponen kebudayaan di dalamnya. Contohnya adalah sistem religi, upacara keagamaan, adat istiadat, organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, kemudian bisa juga sistem mata pencaharian hidup, atau teknologi, peralatan, kemudian bisa juga eh, kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain, yang hal tersebut akan mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Ya, jadi ideologi itu terbentuk dari berbagai macam dasar di sebuah negara. Salah satunya, yang pertama kita akan belajar adalah kebudayaan. Ya, kebudayaan itu merupakan kebiasaan yang diakui dan memiliki makna tersendiri bagi komunitas dalam budaya tersebut. Makna tersebut memiliki nilai bagi kelompok budaya tersebut. Dalam konteks sebuah negara, tentu saja setiap wilayah di sebuah negara memiliki kebudayaannya masing-masing. Itulah kenapa ideologi di setiap negara pasti berbeda-beda. Meskipun secara umum mungkin sama. Contohnya adalah misalnya sistem demokrasi. Indonesia memiliki sistem demokrasi, tapi sistem demokrasi Indonesia itu berbeda dengan sistem demokrasi negara lain. Negara lain mungkin mereka mempunyai sistem demokrasi yang liberal karena berdasarkan konsep dan dasar dari negara tersebut memang menganut paham tersebut. Itu pun berawal dari kebiasaan masyarakatnya, dari budaya masyarakatnya, sehingga demokrasi liberal tersebut diakui oleh negara tersebut dan menjadi bagian dari negara tersebut. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, dari sejarah, dari nilai-nilai kebudayaan yang kita bahas sekarang, banyak sekali nilai-nilai kebudayaan menjadi dasar sistem dari demokrasi kita, demokrasi Pancasila. Jadi kalau kita mau mengatakan demokrasi, jangan hanya demokrasi saja. Kalau kita mau menuntut demokrasi, jangan demokrasi saja. Karena demokrasi itu banyak. Setiap negara berbeda-beda. Apa yang mau kita perjuangkan? Sebagai rakyat Indonesia, kita harus perjuangkan demokrasi Pancasila. Jangan kita mengatakan demokrasi, 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 tapi ternyata konsep pemahamannya salah. Kebanyakan dari apa yang saya lihat, orang hanya memahami demokrasi itu hanya bebasnya saja.
pokoknya bebasnya. Waduh, itu kan sudah kurang tepat pemikirannya. Karena setiap negara dimanapun yang memiliki sistem demokrasi, mereka memiliki konsep bebasnya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa mengatasnamakan, oh kok negara lain bisa demokrasi kayak gitu, kita nggak bisa, nggak bisa. Memang tidak bisa kita menyamakan sistem demokrasi kita dengan negara lain. Karena apa? Karena tadi ada faktor yang mendasarinya, ada faktor kebudayaan yang mendasari itu. Nah, Indonesia memiliki sistem kebudayaan yang berbeda dengan negara lain. Itu harus kita pahami dulu. Nah, dari sistem kebudayaan itu kemudian lahirlah nilai-nilai yang dipakai dan digunakan dalam dasar ideologi negara kita. Ya, kebersamaan, musyawarah, perbedaan. Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Kita memiliki budaya yang sangat luar biasa banyaknya. Jadi tidak bisa kita hanya menganggap satu budaya saja. Belum nanti kita tarik ke agama. Agama Indonesia juga banyak. Gak bisa kita mengatasnamakan satu agama saja. Indonesia itu tidak boleh, tidak adil itu namanya. Karena di Indonesia itu banyak kan kebudayaan, banyak juga agama. Semua pun mau dihargai. Konsep budayanya pun berbeda. Konsep dasar dan negara yang terbentuk pun berbeda. Jadi budaya itulah yang pertama atau salah satu yang digunakan sebagai dasar dan sebuah ideologi negara kita, negara demokrasi Pancasila. Jadi nilai-nilai kebudayaan itu tertuang dalam ideologi kita, kebersamaan, gotong royong, musyawarah, mufakat. Konsep kita melihat demokrasi kerakyatan, dan rakyat pun harus memahami konsep demokrasi tersebut. Yang namanya demokrasi di Indonesia itu bukan bebas-bebasnya tidak. Kebudayaan kita tidak mengajarkan bebas yang anak-anaknya, tapi kita bebas bertanggung jawab. Ketika kita ingin mengutamakan, mengedepankan sistem pemikiran kita sendiri, kita harus memahami juga kalau kita hidup di mana. Kita harus memahami lingkungan kita menerimanya atau tidak. Jangan mengatasnamakan diri kita sendiri terus. Mau kita terus yang paling benar, nggak bisa. Karena kita demokrasi itu bukan demokrasi ke negara lain. Kalau mau seperti itu, silahkan pindah ke negara lain yang memiliki demokrasi seperti itu. Demokrasi itu untuk bebas bertanggung jawab. Ideologi negara kita pun seperti itu. Bebas bertanggung jawab. Kan demokrasi Pancasila, ya. Demokrasi Pancasila bebas bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap sistem ideologi kita sendiri. Jadilah rakyat atau warga negara yang bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang berada di negara kita. Ya, jadi jangan kalau mau demokrasi jangan bawa demokrasi negara lain, itu nggak nyambung jadinya gitu. Ya, kemudian ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri. Maka pelaku-pelaku ideologi yaitu warga negara lebih mudah melaksanakannya karena memang sudah berdasar pada konsep dasar negara, dasar kebudayaan itu sendiri yang sudah dibiasakan, yang sudah sering dilakukan. Dan para pelaku ideologi yaitu warga negara harus merasa akrab dan pasti sudah merasa akrab dengan konsep tersebut. Dan bahkan nilai-nilai itu tidak asing lagi dengan nilai-nilai terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Karena memang sudah berdasar pada nilai-nilai yang berada di warga negara Indonesia. Nah, kemudian tadi budaya, sekarang ada dasar yang lain. Kan di Indonesia tadi saya sudah sebut ada agama. Ya, agama juga dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Ya, agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi. Ya, yaitu sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai agama tertentu.
Apabila suatu agama atau suatu negara ya, apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula halnya dengan pemimpin negara teokrasi, pada umumnya ada pemimpin agama. Nah, jadi agama pun bisa menjadi salah satu bentuk berdasar dari sebuah ideologi di sebuah negara. Sebuah negara, ingat bukan Indonesia. Ya, ada beberapa negara yang menjadikan agama sebagai dasar dari ideologi negara mereka. Karena memang terbentuknya negara itu sudah memiliki dasar itu sejak dahulu. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia konsep ideologinya tetap berbeda dengan konsep agama. Kita bukan hanya menerima konsep agama, tapi kita menggunakan konsep budaya. Ya, ada konsep kerajaan juga yang digunakan di situ, yang kita pertahankan di situ. Ada konsep perjuangan juga di situ. Karena kenapa yang paling bisa diterima adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Pancasila itu menaungi semuanya. Itulah ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu kita tidak bisa mengakui hanya satu agama saja. Kita tidak bisa mengakui hanya satu organisasi saja. Kita tidak bisa mengakui kalau negara ini merdeka hanya karena perjuangan orang-orang tertentu saja. Semua ada untuk Indonesia. Berjuang untuk negara ini dan tercipta negara ini karena perjuangan semuanya. Makanya harus dihargai dari mulai segi kerajaan juga ikut andil dalam pembentukan negara ini, sistem hukum, berbagai macam agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Oke, kemudian sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Pada penghujung abad ke-18. Ya, ideologi sebagai sense of ideas yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis zaman dahulu. Namun, Napoleon Bonaparte mengancam istilah ideologi, mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Kata Napoleon. Kemudian George menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Itu sejarahnya. Ya. Sekarang ideologi juga memiliki fungsi. Ya. Ideologi di sebuah negara juga memiliki fungsi. Pertama adalah struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Jadi, salah satu fungsi ideologi adalah untuk pengetahuan, untuk melihat realitas dunia ini. Ya, ideologinya tidak sembarangan diciptakan. Dilihat dulu, oh iya, kenyataannya negara ini tidak bisa menggunakan ideologi tersebut. Digunakan ideologi yang sesuai dengan permasalahan yang ada di negara tersebut, lingkup hal dalam negara tersebut, lingkup hukumnya akan bisa diterapkan. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang menjadi sumber dari ideologi negara itu berdasar dari negara itu sendiri, dari rakyatnya, dari kebiasaan negara tersebut. Begitupun di Indonesia.
Ideologi Pancasila negara kita memiliki dan berdasarkan dari pengetahuan dan kebiasaan negara kita yang dibentuk oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian, yang kedua adalah orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ya, ideologi juga merupakan orientasi yang membuka wawasan atau pemikiran manusia di sebuah wilayah. Kita kenal dengan warga negara. Ya, jadi warga negara yang hidup di sebuah negara memiliki ideologi tertentu harus berwawasan luas dan memiliki wawasan tentang ideologi tersebut agar dia bisa mengikuti sistem yang dibuat oleh ideologi negara tersebut. Oke. Ketiga adalah norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi warga negara untuk melangkah dan bertindak di sebuah negara. Ya, ideologi juga memiliki fungsi sebagai norma atau aturan yang dibuat untuk pedoman dan pegangan bagi warga negara di sebuah negara tersebut untuk hidup di negara itu. Bagaimana dia memulai langkahnya, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, bagaimana dia berlaku sebagai orang di negara tersebut. Ya, kemudian keempat adalah bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas. Identitas itu tidak ada dengan sendirinya. Identitas itu dibentuk oleh warga negara atau individu itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena manusia sejak dilahirkan kan dia tidak mengetahui apapun. Dialah yang berperan sebenarnya menciptakan identitas pada dirinya. Ada orang yang menciptakan identitas negaranya dari konsep lingkungannya, ada yang menciptakan jati dirinya dari konsep budaya, ada yang menciptakan jati diri dari konsep agama. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu juga merupakan konsep identitas diri manusia. Tapi identitas sebagai warga negara yang negara memiliki ideologi dan sistem serta tujuan dari sebuah negara, kita pun harus mengikuti sistem tersebut. Makanya, jadilah warga negara yang bertanggung jawab dengan identitas negara kita sendiri. Kita ini orang Indonesia. Kalau kita lihat demokrasi Pancasila ya, ideologi negara kita, ideologi Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus bisa memiliki identitas yang tepat dan diakui sebagai warga negara Indonesia. Sehingga negara kita tetap memiliki identitasnya. Dari mana? Dari warganya, dari rakyatnya, dari masyarakatnya. Karena negara tanpa rakyat itu tidak akan mungkin bisa bergerak. Kemudian yang kelima adalah fungsi ideologi merupakan kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan di sebuah negara. Kekuatan, contoh kekuatan dari ideologi adalah pengakuan, motivasi bagi diri. Nah, kalau kita lihat ideologi Pancasila, salah satunya adalah kekuatan perjuangan. Kita tahu kalau nilai perjuangan dalam memerdekakan negara kita melahirkan Pancasila. Nah, nilai inilah yang memotivasi warga negara dan harus bisa memotivasi warga negara. Kalau sejak zaman dahulu kita tuh tetap berjuang demi apa? Demi negara kita. Lalu kenapa? Ideologi memiliki fungsi sebagai motivasi karena dilindungi perjuangan kita. Demi negara ini, negara akan
mendukung perjuangan warga negaranya terhadap negara dengan cara bagaimana? Dengan cara berusaha sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jangan berharap kita bisa berperang, karena kalau kita bukan ahli perang. Setiap warga negara mempunyai porsinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, Anda sebagai mahasiswa memiliki kemampuan tertentu yang standar yang harus Anda lakukan dengan apa? Dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian apa? Pengajaran. Makanya kalau kuliah itu serius, karena kuliah adalah bagian dari cara Anda sebagai mahasiswa untuk menjalankan sistem dan ideologi negara ini. Kalau Anda tidak mau berusaha untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, itu akan membuat Anda nanti menyesal sendiri. Belum lagi nanti Anda harus melakukan penelitian kan sebagai mahasiswa. Kemudian Anda harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ingat baik-baik, ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang, bagi lingkungan kita. Sangat percuma bila kita sebagai warga negara yang memiliki banyak pengetahuan dan banyak ilmu, tapi ilmu tersebut hanya disimpan oleh diri kita sendiri. Padahal kita bisa membantu dengan porsi kita sebagai mahasiswa, kita harus membagikan ilmu kita. Karena memang mahasiswa mendapatkan ilmu dari perkuliahan. Nanti ada lagi sistem sekarang kan banyak ya, ada MPKM, ada segala macam. Anda bisa mengajarkan bukan hanya pengetahuan secara akademis, tapi secara prakteknya. Dari misalnya Anda sudah magang, kemudian Anda sudah melakukan pembangunan desa, Anda akan lebih baik lagi mengabdi pada masyarakat sebagai mahasiswa. Ya, yang terakhir, fungsi ideologi adalah pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta membuat pola tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma terkandung dalam ideologi tersebut. Nah, ideologi itu punya fungsi itu apa? Untuk mengajarkan orang tentang norma-norma aturan. Norma-norma yang ada di sebuah negara, seperti apa kita harus bersikap. Kami ingat, jati diri itu diciptakan oleh manusia. Baik biasa atau tidak. Aku ya aku, yang gak bisa begitu. Kalau kamu mau hidup di sebuah negara, kamu harus menyesuaikan diri dengan negara itu. Karena mengeluh sebanyak apapun tidak akan menciptakan perubahan apapun. Tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena hidup itu harus tetap berjalan. Norma yang diciptakan dari sebuah ideologi itu merupakan panduan bagi warga negara untuk bergerak dan menyesuaikan diri dengan pola tingkah laku yang sesuai dan seharusnya dia miliki di negara tersebut. Nah, kalau di ideologi Pancasila di Indonesia sebagai warga negara Indonesia kita pun harus memiliki perilaku yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Contohnya perbedaan. Berhentilah egois dengan apa yang kita anggap benar. Hanya karena kita meyakini itu paling benar bagi kita, bukan berarti apa yang diyakini benar oleh orang lain itu salah. Indonesia itu beragam. Pancasila merupakan bukti dan pelindungan terhadap keberagaman di negara kita.
Pola perilaku yang paling menyedihkan adalah ketika kita sebagai orang Indonesia tidak mau belajar untuk menerima perbedaan sesuai dengan Pancasila. Misalnya kita menghina adat budaya tertentu, menganggap bahwa adat budaya kita itu yang paling baik, itu sudah sangat salah dan keluar dari pola perilaku dari ideologi Pancasila. Terima perbedaan. Hal paling mudah untuk menerima perbedaan, kita meyakini bahwa apa yang kita anggap benar itu memang benar, tapi kita tidak boleh memaksa orang untuk meyakini apa yang kita yakini. Kita harus saling mendukung justru. Ketika dia ada upacara adat tertentu, ya kita bantu semampu kita. Kita nggak mampu membantu dia dalam konteks adatnya karena mungkin kita tidak meyakini konteks adat tersebut. Tapi kita bisa menyediakan tempatnya. Kita bisa membantu dia di lingkungannya biar aman, kegiatannya biar aman. Lakukan porsi yang bisa kita lakukan. Berikan pola perilaku yang baik sesuai dengan konsep Pancasila. Berhentilah untuk berpikir kalau Anda lah yang terbaik. Anda yang paling baik dan keyakinan Anda yang terbaik. Berhenti berpikir seperti itu. Karena kita tidak bisa menguatkan keyakinan dalam diri kita dengan menghina dan menjatuhkan keyakinan orang lain. Kita tidak bisa memperkuat makna dalam adat budaya kita dengan cara menghina dan menjatuhkan budaya orang lain. Tidak akan pernah bisa. Yang ada kita hanya akan makin terpuruk, makin rusak, makin hancur terhadap budaya dan keyakinan kita miliki. Kenapa? Karena pada akhirnya pemikiran pola pikir seperti itu akan membuat kita hanya mencari kesalahan saja. Kita tidak berpikir untuk memaknai apa yang kita maknai jauh lebih dalam lagi. Nah, pola perilaku itu ada di sebuah ideologi, di sebuah konsep ideologi. Sebagai warga negara Indonesia tentunya yang memiliki ideologi Pancasila, mulailah berpikir karena ilmu itu multidisiplin. Anda sebagai mahasiswa tidak akan pernah bisa berkembang kalau Anda hanya meyakini apa yang Anda pahami itu paling benar. Justru Anda akan sangat berkembang jika Anda tetap meyakini apa yang Anda yakini dengan benar, tapi makin banyak belajar terhadap keyakinan yang lebih banyak lagi di luar. Karena sudut pandanglah yang akan membuat Anda kaya terhadap ilmu. Dari sudut pandang yang berbeda itu, Anda dapat bersikap dengan baik sesuai dengan porsi Anda. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Yang ada Anda akan menghancurkan diri Anda sendiri sebagai seorang mahasiswa. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan sebagai mahasiswa dan jadikan itu identitas bagi negara. Agar negara itu tetap maju, tetap memiliki nilai-nilai ini. Dan yang tersebut tetap berkembang pada diri Anda sendiri sebagai seorang mahasiswa. Itulah ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kepastian yang mutlak. Jadi berhentilah berpikir untuk merubah apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah menjadi dasar dari sebuah negara. Ikuti, jalani, dan jadikan Pancasila sebagai pedoman Anda berperilaku di negara ini. Lakukan sesuai dengan porsi Anda
Karena sikap Anda sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap negara Indonesia adalah bukti, akan menjadi bukti bahwa ideologi Pancasila itu terus hidup. Kenapa? Karena Anda lah yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Sebagai seorang mahasiswa, nggak mungkin dong yang di atas terus Anda akan menggantikan. Jadi Anda ketika menggantikan yang di atas itu harus juga memiliki pemikiran yang sama. Untuk apa? Untuk negara ini. Berhentilah menghina. Karena belum tentu apa yang kita hina itu jauh lebih buruk dari kita. Atau bahkan jauh lebih baik dari kita yang kita hina itu. Dan menghina itu akan menghancurkan diri Anda sendiri. Menyepelekan itu akan menghancurkan diri Anda sendiri. Percaya bahwa sikap tanggung jawab sebagai seorang warga negara itu bukan sikap dari ideologi Pancasila kita. Lakukan dan ingat, tidak ada warga negara yang bisa merubah sebuah negara hanya karena dia menganggap dirinya benar sendirian. Terima kasih. Sisanya tinggal Anda baca di menu. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Apa yang saya sampaikan di sini hanya untuk contoh perkuliahan, mempertajamnya agar saya harap Anda mengerti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.